Jadi meskipun ibu bisa mampu punya nafkah, bisa makan, suami ibu bisa menafkahi, tapi duit untuk beli kurban nggak ada, nggak usah dipaksakan, nggak harus ngutang. Tapi kalau ngutang boleh. Kalau ngutang boleh Pak Ustadz, dengan alasan satu, hutang itu ada tipe hutang itu ada dua. Yurja ada'uhu, la yurja ada'uhu. Ada hutang yang bisa diharapkan pembayarannya, ada jaminan. Ada hutang yang tak bisa, ada jaminan untuk membayar. Misalkan Bu Rini, kata Bu Rini, iya Pak Ustadz, saya mau kurban, tapi saya tak punya uang, saya pinjam uang Ustadz lah, boleh. Padahal lebih banyak Bu Rini uangnya kan. Ini contoh, amin. Pak Ustadz, saya pinjam uang, saya tanya ke Bu Rini, ada nggak jaminan untuk bayar? Ada Pak Ustadz, nanti bulan terakhir ini saya cair Pak Ustadz. Kenapa? Saya sawit laku 30 hektar Pak Ustadz. Banyak itu. Berapa pinjam? Saya pinjamnya 1 miliar Pak Ustadz. Banyak duitnya Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau ada jaminan untuk bisa dijual, boleh Tapi kalau tak ada jaminan, kata Bu Rini, Pak Ustadz, saya mau pinjam uang, mau kurban. Ibu ada jaminan untuk dibayar nanti? Ada Pak Ustadz. Apa? Ya saya pasrahkan ke Allah Subhanahu wa taala Pak Ustadz. Jadi gimana? Biar Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kuasa Pak Ustadz. Enggak ada cerita Allah kuasa bayarkan hutang kita. Gimana ceritanya? Emang Allah, wahai ini duit untuk bayar ke Nuruddin gitu. Enggak ada kan? Jadi jangan salah kaprah. Kalau tidak ada jaminan untuk membayar, maka tak boleh Tapi kalau ibu punya hutang, misalkan, emas saya ada Pak Ustadz, nanti saya buka segel tuh Pak Ustadz. Ada di lemari besi Pak Ustadz. Kodenya lupa saya Pak Ustadz. Jadi harus datang ke bank lagi, harus dibongkar. Jadi untuk saat ini saya tak bisa bongkar tuh Pak Ustadz. Jelas itu. Jangan pula di dalam isinya batu. Jadi apa maksudnya Bu? Hutang boleh berkurban asalkan ada jaminan yang pasti. Betul lah, paham. Namanya yurja adauhu. Yang bisa diharapkan pembayarannya. Ada la yurja adauhu. Yang tidak bisa diharapkan pembayarannya. Baik. Sekarang hewan kurbannya seperti apa Pak Ustadz? Mim bahimatil an'am. Hewan kurban itu harus hewan ternak dan berkaki 4. Hewan ternak berkaki 4. Meskipun hewan ternak, kalau 2 kaki tak boh. Pak Ustadz, saya mau kurban berapa ekor? 100 ekor. Apa? Ayam jago Pak Ustadz. Nah, bisa. Ayam berapa kakinya? 2. Saya Pak Ustadz, ada hewan ternak Pak Ustadz. Berkaki 4 apa? B2 Pak Ustadz. Cuma ada B2. Meskipun kaki, kan ternak juga itu kan? Nah, meskipun ternak ya kan haram tuh guys. Bukan makanan kita. Jangan seperti yang di NTT itu bawa B2 itu sampai 5, mau apa? Baru mu'allaf dia. Baru mu'allaf karena dia punya ternak B2 kan? Dibawalah B2 untuk kurban. Ke masjid pula. La ilaha illallah. Paham Bu ya? Mim bahimatil an. Nah, sekarang saya tanya, kuda itu hewan ternak atau bukan? Ternak apa, Bu? Kuda. Bukan untuk tumpangan kuda itu. Iya, kalau sapi kan untuk tumpangan kan. Makanya kalau sapi dibuat tumpangan, mohon maaf, orang Madura, kerapan sapi itu haram. Disiksa itu kan. Tak boleh Pak Ustaz. Banyak kawan saya Madura. Iya. Lah ya kan untuk tumpangan. Imam Maliki yang membolehkan makan daging kuda. Kalau Imam Syafi'i haram makan daging kuda itu karena memang khusus tumpangan. Tapi mazhab yang lain boleh. Silakan. Katanya mau Imam Syafi'i. Enggak ada kurban kuda ya. Enggak ada. Kalau Imam Syafi'i tak boleh. Paham Bu ya? Oke. Baik. Hewan kurban Pak Ustadz berapa umurnya Pak Ustadz? Hewan kurban umurnya 2 tahun kalau domba. Tahu domba? Iya, domba yang bulu wol kan Bu ya. Kalau kambing kacang 2 tahun setengah. Kalau tidak nyampe di situ tak boleh. Kenapa Pak Ustadz? Terlalu muda. Kenapa kalau terlalu muda? Dagingnya berlendir. Kalau dimasak gulai jadi bubur kacang hijau. Belum tahu Bu ya? Cobalah kalau jadi kalau belum cukup umur itu, maka makan kayak bubur, bukan kayak gulai. Gimana cara tahunya Pak Ustadz? Kita kan beli nih, tengok gigi sudah tumbuh atau belum. Yang kedua, tanduk kalau laki-laki. Kalau perempuan giginya ditengok, makanya ibu beli daging kurban tuh tengok giginya. Rupanya pakai gigi palsu. Enggak, tengok dulu kambingnya. Apakah tumbuh gigi? Kalau laki-laki tumbuh
Tanduk. Sampai sini belum pernah dengar ya? Masya Allah. Teman. Oh ya, alhamdulillah. Tapi saya perjelas kan? Oke. Apanya, Bu? Ibu nengok jenggot saya. Iya. Itu karena laki-laki, Bu. Sekarang saya tanya, lebih utama jantan atau betina? Alasannya? Oke. Alasannya, Bu Rini, kenapa lebih utama korban yang jantan daripada betina? Oh, ya, belum ingat. Bu Hajah. Karena di dunia perhewanan jantan nggak usah banyak. Tak usah banyak-banyak jantan itu, maka bunuh aja. Iya betul ya. Salah satunya begitu. Kenapa Pak Ustadz? Dalam satu kandang ada 20 kambing betina, satu jantan kambing, jadi nggak anak tuh? Paham sampai di sini? Makanya jangan salahkan laki-laki punya bini 4. Jadi dalam dunia perhewanan saja, laki-laki tak usah banyak, perempuan yang harus banyak. Betul, karena berkembang biak. Paham sampai di sini, Bu? Maka jangan salahkan laki-laki banyak bininya itu. Kalau saya salahkan, Bu, ya nanti ya. Karena setiap satu, ini Pak Ustadz kemana-mana, Ustadz nih. Makanya saya bilang, taruh jantan 1, betinanya 5 di kandang. Hamil semua nggak kira-kira? Hamil semua. Itu perhewanan, apalagi permanusiaan kan. Paham maksud, Bu? Maka di dunia perhewanan pun poligami banyak. Yang tak boleh poliandri. Pak Ustadz nih kemana-mana. Ibu biar nggak tegang kali ya kan. Nah, itunya. Maka tuh cuma cari yang jantan susah kan? Susah. Di dunia perhewanan tuh memang di mana-mana betina lebih banyak. Manusia juga gitu. Perempuan lebih banyak. Mohon maaf bukan saya nyindir. Janda kan lebih banyak daripada duda kan? Duda sehari kuburannya belum kering, udah dapat dia, udah ada dia. Udah lama saya Facebookan Pak Ustadz, makanya cepat nikah dia. Nengok istrinya sakit sikit, udah punya calon dia. Jangankan yang sudah meninggal Pak Ustadz, yang masih hidup pasti nak begini terus. Udah Pak Ustadz, udah bukan itu Pak Ustadz. Sampai di mana tadi Bu? Hewan kurban. Ya, baik. Baik. Ketika berkorban, orang yang berkorban, kata Nabi, idza ra'aitum hilala dzulhijjati. Ketika kamu menengok hilal Dzulhijjah, sudah nampak tanggal 1 bulan Dzulhijjah, kemudian fa'arada ayyudhiyah. Kalian berkehendak untuk berkurban, maka falyumsik, hendaklah kalian adfarahu wa ash'arahu. Hendaklah kalian berhenti memotong kuku dan rambut. Bagi orang yang berkorban, jangan memotong